ada tahapan, ada level. Dan level-level itu kalau nggak didalami terus sampai pada titik spirit yang benar, itu ya akan menjadi muncul keakuan. Merasa ini lebih baik, merasa ini lebih baik, akhirnya merasa rasa itu jadi rasa rumangsa, Mas Indra. Di Nusantara ini kan banyak ajaran-ajaran ya. Agama aja ada 5 ya. Belum ajaran Kapitayan Jawa itu tidak terhitung. Betul. Bahkan Islam pun pecah jadi bermacam-macam. Sebetulnya orang beragama itu, orang belajar Kapitayan itu tujuannya untuk apa? Ya itu tadi. Nggih, matur nuwun. Kembali kepada topik. Sebenarnya saya pikir semua ajaran agama itu sebenarnya baik, tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan. Artinya kembali kepada pribadi-kepribadian. Cuman yaitu tadi, namanya dalam ajaran agama itu sendiri ada tataran itu harus dilewati. Kadang-kadang kita sudah nyaman pada tataran awal, katakan, karena sudah mendapatkan kenyamanan, akhirnya tidak mencari lebih mendalam dan mendasar lagi. Nah, setelah tidak mau menjalani yang mendalam dan mendasar, akhirnya ya menjadi orang yang kaku. Nah, padahal namanya ajaran itu puncaknya adalah kasih sayang, semuanya lah. Seperti saya tidak bicara atas nama agama ya, kan kita sebagai orang Nusantara kembali kepada ajaran Nusantara. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, itu adalah memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa tuwin negara, memayu hayuning bawana. Puncak dari ajaran itu sebenarnya memayu hayuning bawana, atau apa ya, menggelar kasih sayang sealam isi seisi alam ini gitu loh. Menggelar kasih sayang, puncaknya di situ. Karena apapun agamanya itu kan pengennya damai, pengennya bahagia, sejahtera, dari raga maupun rasa. Ya monggo lah yang coba jenengan perhatikan, agama itu apa, diwakili oleh siapa yang membawa, itu kan mesti di situ. Ya nyun sewu itu memang begitu. Itu yang saya pahami. Cuman karena background saya ini orang Nusantara, wong Jawa ya, yang diajarkan leluhur saya yaitu tadi, ayo memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa tuwin negara, dan memayu hayuning bawana. Tapi itu bisa dicapai kalau, tanda kutip, 3 hal tadi di awal. AQ ya, EQ dan SQ itu berjalan. Nah, selama ini 3 hal ini nggak diajarkan secara sempurna, tidak purna gitu loh. Makanya kemarin itu ada sampai pembahasan apa Kang, pesan dari luhur itu ada satu hal yang belum saya sampaikan, namanya tutup itu sampai paripurna. Nah, ini yang harus kita cari sampai ajaran paripurna itu sendiri gitu loh, Mas Indra. Kurang lebihnya begitu, Mas Indra. Tadi Kang Didin mengatakan bahwa tujuan orang beragama, orang belajar Kapitayan cuma satu ya, kasih sayang. Tetapi kenapa dalam prakteknya di kehidupan masyarakat sekarang ini justru malah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita? Contoh, kadang kita satu agama aja bentrok. Apalagi belum beda aliran. Kadang orang yang beragama lihat orang Jawa dianggap orang yang musyrik dan sebagainya. Apakah seperti itu namanya orang beragama atau orang
kapitayan. Nah, itu yang sedikit menjadi permasalahan kita bareng ya, permasalahan kita bareng. Kalau itu kita bahas secara kompleks, ya ini sebenarnya seperti halnya tubuh kan, apunten seperti halnya tubuh. Kenapa sih kok terjadi perselisihan di dalam orang beragama berkapitayan? Karena belum paripurna tadi loh. Belum paripurna. Monggo lah, makanya saya mengajak kepada dulur-dulur sedoyo, mengajak kepada masyarakat kita bangsa Nusantara ini, ayolah kembali kepada ajaran leluhur sampai pada paripurna. Seperti contoh ya, ngapunten. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada tahapan, ada level. Dan level-level itu kalau nggak didalami terus sampai pada titik spirit yang benar, itu ya akan menjadi muncul keakuan. Merasa ini lebih baik, merasa ini lebih baik, akhirnya merasa rasa itu jadi rasa rumangsa, Mas Indra. Jadi rasa rumangsa bukan jadi rasa kang bener, ora rasa sejati tapi dadi rasa-rasa, akhirnya dadi rasa rumangsa. Padahal orang Nusantara ini kan mengenal ojo duwe rasa rumangsa, ning duwe bisa rumangsa kan gitu toh. Nah, itu karena memang ajaran leluhur kita itu mengedepankan rasa. Ajaran leluhur kita itu mengedepankan rasa, bukan sekedar teori, tapi aplikasi real yang didasari oleh rasa. Aplikasi kehidupan yang didasari oleh rasa yang sebenarnya. Pramila kemarin pada sesi sebelumnya saya sampaikan, ojo njuwek liyan nek awak dhewe gak gelem, gak siap dicuwek. Ojo ngerasani liyan nek awak dewek gak siap dirasani liyan. Nah, kembali kepada itu berarti kita itu kan harus mengkaji diri kita sendiri. Mengkaji secara total awak dewek iki sik ning tataran endi? Isek gelem rasa-rasa, isek ngugemi rasa rumangsa, apa wis mlaku ning sakjroning rasa kang sebenarnya atau rasa sejati tadi? Gitu loh Mas Indra. Itu kurang lebihnya gitu. Makanya saya berharap lah di dunia pendidikan ya, khususnya dunia pendidikan kita yang selama ini ajaran kearifan lokal, kearifan dari lokal itu dikembalikan lagi terkait di dalam dunia pendidikan ya. Kearifan lokal jangan cuma diajarkan ajaran-ajaran asing aja. Ayo gali kembali para pencetus pendidikan, para pemangku kebijakan terkait dengan dunia pendidikan. Saya berharap ini, mohon bener-bener saya mohon, kearifan lokal, ajaran budi pekerti luhur itu tolonglah jadikan materi pendidikan. Jangan terus dihilangkan kayak semacam ini. Akhirnya apa? Jati diri bangsa itu hilang. Itu yang sangat miris kita, dan itu tugas kita bersama, bukan tugas cuma sebagai sesepuh tugasnya cuma itu, enggak, semua lini punya tugas itu. Contohlah negara-negara yang masih ngugemi ajaran-ajaran leluhurnya. Contohlah, ayo melihat realita-realita yang ada. Kita ini kehilangan akan itu, kehilangan jati diri bangsa. Karena apa ya? Metode-metode pendidikan kita itu sudah terusak, bisa dikatakan terusak. Ajaran kearifan lokal, budi pekerti yang luhur itu sudah dihilangkan, dan sekarang itu lebih mengedepankan cuman otak ati pikiran tanpa mengkaji secara ilmu rasa yang disampaikan leluhur kita lewat kearifan budaya, namanya kearifan lokal tadi, gitu Mas Indra. Saya berharap itu khususnya para pemangku kebijakan terkait dengan dunia pendidikan. Monggo, saya berharap itu ayo digugah kembali supaya bangsa ini kembali kepada bangsa kang handarbeni budi pekerti kang luhur, dadi menungso sing nuswantara ini dadi menungso kang jar budi bawa laksana. Gitu Mas Indra. Kurang lebihnya itu. Kadang saya berpikir gini. Okay. Kalau kita melihat
Cina, Jepang, Rusia. Cina kan sudah diklaim bahwa itu kan negara komunis. Tapi faktanya negaranya lebih maju daripada negara kita. Padahal negara kita ini gudangnya orang beragama. Betul. Gudangnya orang kapitayan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa negara Cina yang diklaim itu negara komunis, negara orang yang tidak bertuhan dan sebagainya, bisa maju, tapi negara kita penuh dengan agama, dengan ajaran kok malah seperti ini? Nah, itu bagaimana pandangan? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat perlu kita pikirkan bareng-bareng, khususnya sedaya pemangku kebijakan dan semua lini masyarakat, dari yang paling bawah sampai ke pucuk pimpinan yang teratas. Yaitu tadi Mas Indra ya. Kenapa sih kok Cina kok bisa begitu padahal orang bisa dikatakan tidak bertuhan? Karena mereka menggunakan 3 hal tadi. Saya sudah sampaikan di awal bahwasanya suatu tatanan itu bisa berjalan dengan baik manakala didukung oleh manusia-manusia yang berkualitas. Lah manusia berkualitas itu pasti 3 hal yang dijalankan. IQ-nya dijalankan, ya toh, EQ-nya dijalankan, SQ-nya. Kalau orang mengatakan negara Cina tidak bertuhan, ya jangan salah. Itu kan pandangan orang yang maaf aja, yang sangat dangkal sekali, hanya sangat dangkal sekali untuk melihat ketuhanan mereka. Nah sementara kita ini, ngapunten, bukan saya bermaksud membenturkan. Kita ini selama ini diusik hanya di pintasan dan lintasan spiritualnya nggak sampai paripurna. Akhirnya merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, akhirnya tidak saiyek saiko proyo. Contoh ya Mas Mahendra, kan orang-orang tua kita, leluhur kita itu untuk melihat segala sesuatu itu kan dari kacamata diri sendiri, gitu, ngaji diri. Tak contohkan, kita lapar Mas Indra, kita lapar. Lapar itu yang merasakan mana? Perut toh. Tapi perut masa bisa jalan sendiri tanpa ada dukungan kaki? Sudah menggunakan kaki, perlu melihat, harus ada mata untuk bisa melihat. Mata sudah menunjukkan, sudah tahu. Mata tidak bisa berbuat apa-apa, perut tidak bisa berbuat apa-apa, kaki tidak bisa berbuat apa-apa. Tugasnya tangan untuk mengambil. Gitu, tangan sudah mengambil, ya toh. Kalau cuma digegembangan tangan aja juga bisa mengenyangkan, harus membuka mulut. Artinya mulut punya tugas untuk membuka, memasukkan makanan tadi. Sudah di mulut pun juga begitu, ada kebersamaan. Makanya leluhur Jawa itu leluhur Nusantara itu sangat cerdas, sangat berbudi luhur, Mas. Makanya ada yang namanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manggrowa, karena bentuk kebersatuan secara universal tadi loh. Nah, kenapa Indonesia kok ini? Ya karena itu tadi, yang merasa tangan juga pertentangan dengan tangannya, yang merasa mata pertentangan dengan matanya, yang merasa kaki pertentangan dengan kakinya, yang merasa perut pertentangan dengan perutnya, yang merasa mulut pertentangan dengan mulutnya. Gak iso saiyek saiko proyo. Jadi soro mengkaji gitu nggak paripurna. Lah ini yang tugas kita bareng, dan ini yang terjadi. Saya tidak menyudutkan ajaran ini ajaran itu, tidak, tapi selama ini memang itu yang terjadi. Klaim propaganda. Dan ngapunten, diakui tidak, memang di Nusantara ini kan terdiri puluhan bahkan ratusan suku, belum agama, belum budaya, belum kepulauan, belum macam-macam. Memang ini bukan sesuatu yang gampang, tapi ayolah kita rangkai bareng-bareng. Ayo kita buka kacamata dari kacamata yang lain, sisi yang lain. Ayolah
kita mulai di 2024, mulai semua jajaran dari paling bawah sampai ke pusat, ayolah saiyek saiko proyo ojo nang de asu gede menang kerai, gak usah merasa bener-beneran, ayo merasa satu tubuh. Nusantara ini adalah tubuh kita, satu tubuh yang satu sama lain itu saling merasakan, satu sama lain saling membutuhkan, biar terjadi seperti harapan para leluhur, bangsa Nusantara kembali jaya dengan bahasa toto tentrem kerto rarjo. Gitu Mas Indra, kurang lebihnya gitu.